Pemirsa, bisa Anda saksikan selengkapnya di layar televisi Anda. Kita akan cermati beberapa emiten update. Yang pertama ini dari smelter pabrik ferronikel Halmahera Timur Aneka Tambang, TBK atau AMTM ini masih belum beroperasi. Kemudian berikutnya ada Grup Salim melalui Indolife menjadi pemegang saham terbesar kedua di Bank Mega. Dan selanjutnya ada Otoritas Jasa Keuangan yang mencabut izin pembentukan unit syariah asuransi Bina Dana Arta atau dengan kode sahamnya ABDA. Dan Buyung Putra Sembada Hoki berencana untuk stock split dengan rasio 1:4. Ya, kita akan cermati untuk emiten Antam terlebih dahulu, begitu yang tadi dikatakan memang masih belum beroperasi ya pabrik ferronikelnya di Halmahera Timur. Kinerja pada Rabu kemarin bergerak positif 0,45% di level 2.220, kemudian kinerja dalam 6 bulan terakhir 267% dengan PE ratio 47,8 kali, dan kinerja di kuartal 3 tahun 2020 lalu tercatat mencapai 835,8 miliar rupiah dengan market cap-nya mencapai 53 triliun rupiah. Baik, kita akan bahas aneka tambang ini. Mbak Hosiana, mungkin bisa dijelaskan dengan masih belum beroperasinya pabrik ferronikel, kemudian ini akankah juga diuntungkan dengan pergerakan dari harga komoditas yang terjadi saat ini? Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat sih penggerak dari harga Antam sendiri sih ini ya memang dari sentimen mobil listrik, baterai listrik gitu ya. Karena sebenarnya secara valuasi kan dia sebenarnya ini nggak terlalu yang menarik juga gitu. Nah, tapi kan saham tuh bergeraknya kan memang akan didasari dari sentimen ya. Walaupun memang nanti predatornya tuh fundamental valuasi itu akan mengikuti gitu. Tapi secara overall kita lihat Antam nih naiknya udah hampir dari 100% lebih ya kalau kita lihat dari bulan November, Desember itu kan. Jadi sekarang, jadi tetap aja sih ke depannya tuh walaupun memang kalau kita lihat ada rencana dari PLN dan juga Antam yang sudah bilang untuk listrik, tapi kalau kita lihat smelternya itu juga belum siap. Nah, tapi sebenarnya sih balik lagi karena udah investor juga udah banyak yang mengakumulasi dan juga tadi sentimen ini positif banget nih untuk menjalankan mobil listrik, itu sih sebenarnya yang masih jadi penggerak dia. Oke, berarti memang sentimen dari mobil listrik begitu dalam artian baterai begitu yang akan banyak diproduksi di Indonesia ini di salah satu sentimen yang mengangkat Antam begitu? Iya, dan juga kalau kita lihat untuk komoditas logam lainnya ya seperti tin, NIKL itu kan juga untuk terangkat ya, hanya karena sentimen ini aja. Oke, ini hanya sesaat saja atau tidak? Mengingatkan kita tahu butuh waktu lama untuk pembangunan pabriknya sendiri saja mungkin sekitar 2 tahunan. Kemudian processingnya pun juga membutuhkan waktu dan proses-proses lainnya. Meskipun pemerintah juga memberikan dukungan kuat ya apabila memang ada investor yang mau masuk ke Indonesia terkait dengan pembangunan kendaraan mobil listrik dan juga sarana pendukungnya. Iya benar. Jadi sebenarnya gini ya, kalau kita lihat kan kalau kita mau invest kan sebenarnya paling mudah adalah dari sisi valuasi fundamental ya. Tapi kalau kita lihat sendiri di bursa saham Indonesia ini menariknya adalah dia mengikuti ini ya peluang kedepannya. Kalau kita lihat juga kan sebenarnya realisasi dari baterai dan mobil listrik itu cukup jelas banget, karena kan kita lihat aja dari KPM sendiri ya yang sudah menandatangani kontrak 42 triliun dengan LG dari Korea gitu untuk pembangunan proyek ini. Jadi kalau kita lihat juga ini menjadi sentimen positif yang benar-benar dan juga kalau kita lihat pergerakan harga komoditas nikel di global juga kan terus naik ya. Betul. Nah ini juga yang membuat jadi investor di bursa melihat wah ini tuh peluang dan sentimen positif yang kuat gitu untuk mendorong harga Antam. Kita boleh masuk hari ini untuk aneka tambang? Karena memang tadi terkendala lebih kepada pasokan listrik sih. Jadi memang masalah klasik kalau kita bicara mengenai investasi di Indonesia ya. Seperti pembangunan pabrik ferronikel di Halmahera Timur itu pun juga masih terkendala dengan pasokan listriknya ya Mbak? Iya betul, masih terkendala ya pasokan listriknya. Oke, Antam rekomendasinya gimana? Sebenarnya gini ya, kalau kita lihat sih baterai listrik itu kan kayak udah agak berlalu, walaupun memang nantinya akan booming lagi ya. Dan juga kalau kita lihat kan harga nikel masih terus positif. Sebenarnya sih untuk trading base sebenarnya mendingnya lebih baik ya cenderungnya tuh ke arah-arah yang terkait dengan vaksin gitu sih. Lebih ke farmasinya ya? Sektor farmasi, karena sentimennya tuh cenderung jauh lebih kuat nih menjelang vaksinasi sendiri gitu. Dibandingkan dari yang baterai listrik dan juga logam lainnya, karena itu cenderung berlalu. Maksudnya nanti setelah proses vaksinasi pasti itu akan ragu lagi.
Baik, yang perlu dicermati juga sebenarnya membuat indeks harga saham gabungan atau pasar modal secara umum adalah terus berkembangnya industri pasar modal dan yang paling utama adalah investor retail ini, Mbak. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, apalagi milenial juga sudah mulai mendominasi dan pemirsa kami akan segera kembali. Iya.